Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Muhammad Sanusi Hasibuan, CPNS Kabupaten Mandailing Natal, peserta Latsar CPNS tahun 2022 Angkatan 57 Kelompok 1, ingin memaparkan isu permasalahan yang terdapat di unit kerja saya, yaitu di SMP Negeri 5 Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Pada agenda ini diampu oleh Bapak Dr. Hieronimus Godang, SPD, MSI. Isu permasalahan di unit kerja saya yang ingin saya angkat itu ada 5. Masalah yang pertama, rendahnya nilai siswa kelas 8 pada pelajaran IPS, materi mobilitas sosial di SMP Negeri 5 Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, di mana saya melaksanakan percobaan memberikan ulangan kepada siswa di kelas 8 yang jumlah mereka 20 orang, hanya 8 orang yang mendapatkan nilai tuntas, sedangkan 12 lagi tidak tuntas. Kecenderungan siswa selama ini diberikan atau diajarkan hanya dengan metode ceramah, kemudian mencatat buku atau menyalin buku pelajaran, dan hanya tanya jawab sekedarnya saja, sehingga mereka tidak mengerti atau tidak memahami tentang mobilitas sosial yang semestinya ada di lingkungan mereka dan mereka dapati dalam kehidupan sehari-hari. Ini saya anggap sebuah masalah dan saya jadikan isu permasalahan di unit kerja saya. Masalah kedua, rendahnya sikap sopan santun di SMP Negeri 5 Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Sikap sopan santun yang diberikan oleh siswa masih banyak yang rendah, baik cara tutur sapa, cara bersikap dengan gurunya, cara berpakaian berpenampilan yang masih tidak sesuai dan ketentuan-ketentuan sekolah. Baju tidak rapi, baju yang dipakai pada hari yang ditentukan tidak sesuai. Ini merupakan karena rendahnya sikap sopan santun siswa tersebut. Inilah ingin saya angkat menjadi isu permasalahan. Masalah yang ketiga, rendahnya kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan di SMP Negeri 5 Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Siswa seharusnya berperan penting dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolahnya. Namun masih banyak didapati siswa melaksanakan atau melakukan buang sampah sembarangan setelah mereka mengkonsumsi jajanan mereka setelah istirahat maupun dalam keadaan belajar masih sempat memakan snack mereka dan
cenderung buang sampah di dalam kelas. Begitu juga di lingkungan halaman di luar kelas. Sampah berserakan. Guru senantiasa mengingatkan, mengajak siswa menjaga kebersihan, namun kesadaran siswa ini masih rendah. Tentunya saya angkat menjadi isu permasalahan agar ada perbaikan di masa yang akan datang. Masalah yang keempat, rendahnya kesadaran siswa menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi di SMP Negeri 5 Siabu, Kabupaten Mandailing, Natal. Masih banyak siswa yang menggunakan bahasa daerah, bahasa ibu dalam berkomunikasi sehari-hari di lingkungan sekolah. Tidak jarang kita sebagai guru menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan bahasa Indonesia. Siswa cenderung menjawab atau memberikan tanggapan menggunakan bahasa daerah. Karena mereka menganggap menggunakan bahasa daerah itu lebih cepat, lebih mudah ia menyampaikannya, dan lebih pede ia menyampaikannya. Ini yang harus diberikan kesadaran kepada siswa dalam menggunakan bahasa Indonesia dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Masalah yang kelima, rendahnya penggunaan perpustakaan sekolah bagi siswa di SMP Negeri 5 Siabu, Kabupaten Mandailing, Natal. Perpustakaan yang seharusnya tempat kita atau wadah kita menjelajahi dunia dengan membaca buku yang ada di perpustakaan. Perpustakaan adalah tempat yang ternyaman bagi kita, bagi siswa, untuk menggali kemampuan potensi atau potensinya dan membaca sejarah atau biografi siapapun untuk menambah wawasan dan pengetahuannya. Karena seharusnya dengan aktifnya perpustakaan, tentu program literasi juga akan berjalan baik di sekolah tersebut. Saya memandang perpustakaan ini cenderung hanya sebagai gudang, di mana perpustakaan ini akan ramai dalam 2 waktu saja. Waktu pertama awal pembelajaran atau awal tahun pelajaran, siswa berbondong-bondong ke perpustakaan mengambil buku paket pelajaran. Dan pada akhir tahun pelajaran, siswa berbondong-bondong ke perpustakaan untuk mengembalikan buku paket pelajaran yang dipinjamkan oleh pihak sekolah. Jadi, perpustakaan itu akan ramai pada 2 hari, 2 kegiatan atau 2 momen tersebut. Maka, saya anggap sebuah isu permasalahan di unit kerja saya akan saya angkat. Gambaran yang ada di tampilan layar adalah jumlah persentase siswa yang mengalami tuntas dan tidak tuntas, dan hasil nilai pembelajaran mereka. Kemudian, gambar siswa pada saat pembelajaran yang tidak sesuai menggunakan baju dan disiplin menggunakan pakaiannya. Kemudian ada gambar sepenggal pembicaraan antara guru dan siswa. Siswa tidak menggunakan bahasa Indonesia. Sampah yang berserakan di lingkungan sekolah
Dari 5 permasalahan tersebut didapati dari sumber isunya layanan publik, di mana permasalahan rendahnya nilai siswa kelas 8 pada pelajaran IPS materi mobilitas sosial di SMP Negeri 5 Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, disebabkan siswa sulit memahami pembelajaran tanpa menggunakan media. Pembelajaran yang dilakukan selama ini hanya memanfaatkan buku teks sebagai sumber belajar. Aktivitas belajar siswa yang hanya di dalam kelas dengan membaca, berdiskusi, dan mengerjakan tugas. Isu permasalahan kedua, rendahnya sikap sopan santun di SMP Negeri 5 Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Penyebabnya tidak berjalannya peraturan tata tertib sekolah, kepedulian orang tua, dan pengawasan yang kurang dilakukan oleh guru. 3. Permasalahan rendahnya kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan disebabkan kurangnya pemahaman siswa akan pentingnya kebersihan lingkungan, tidak adanya penilaian kebersihan yang konkret bagi siswa, kurangnya pengawasan guru dalam menjaga kebersihan kelas. Yang keempat, permasalahannya rendahnya kesadaran siswa menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi, disebabkan rendahnya kepedulian orang tua terhadap penggunaan bahasa Indonesia di rumah. Pemahaman orang tua siswa terhadap pemberian bimbingan belum maksimal. Guru yang cenderung tidak membatasi penggunaan bahasa daerah di area lingkungan sekolah. Isu yang kelima, rendahnya penggunaan perpustakaan sekolah bagi siswa. Penyebabnya kurangnya minat baca siswa, fasilitas dan sarana yang sudah usang, kurangnya motivasi dari sekolah maupun guru. Dari kelima permasalahan tersebut, saya menentukan dengan menggunakan metode APKL, yang mana dari kelima isu permasalahan tersebut yang memenuhi atau tidak memenuhi. Isu yang pertama memenuhi APKL-nya dalam setiap permasalahan. Isu yang kedua tidak memenuhi. Isu yang ketiga memenuhi. Isu keempat memenuhi. Dan isu yang kelima tidak memenuhi. Dengan menggunakan metode APKL ini, dari kelima isu tersebut ada 2 isu yang tidak memenuhi. Tidak terpenuhnya atau tidak terpenuhinya isu tersebut dalam aspek APKL karena di luar koridor tanggung jawab saya sebagai guru, karena penggunaan fasilitas dan sikap sopan santun tersebut harus melibatkan banyak aspek, baik dalam maupun luar lingkungan sekolah, dan dukungan dana untuk fasilitas perpustakaan, sehingga bukan tanggung jawab saya, maka saya anggap dia tidak terpenuhi. Jadi yang terpenuhi dalam aspek APKL hanya 3 isu permasalahan. Kemudian mengidentifikasi isu tersebut dengan menggunakan metode USG. Di sini
tidak kelima lagi yang saya bahas, tapi 3 isu yang saya bahas yang memenuhi kriteria APKL tadi. Setelah diidentifikasi isu tersebut, ditemukanlah nilai total atau skor USG yang tertinggi. Dengan adanya skor yang tertinggi tersebut, maka isu inilah yang akan saya angkat sebagai isu utama dalam pemecahan masalahnya. Karena saya menganggap dengan memecahkan masalah isu yang utama ini akan memberikan dampak atau efek yang positif kepada isu-isu yang lainnya. Berdasarkan hasil analisis dengan metode USG, telah diperoleh atau terpilih isu prioritas, maka dapat ditetapkan beberapa gagasan kegiatan untuk mendukung pemecahan masalah, yaitu rendahnya nilai siswa kelas 8 pada pelajaran IPS materi mobilitas sosial di SMP Negeri 5 Siabu, Kabupaten Mandailing, Natal. Kegiatan yang dapat menyelesaikan permasalahan isu tersebut yaitu dengan majemu, mari jelajah sekitarmu. Siswa diperkenankan menuangkan isi pemikirannya dalam materi mobilitas sosial di Indonesia, terkhusus lingkungan hidupnya, dan dibuat dalam sebuah lembaran-lembaran buku. Guru mengajak siswa studi banding dengan wisata studi ke kantor camat, kantor desa, atau balai desa untuk melihat perkembangan dan kemajuan mobilitas sosial di lingkungan mereka sehari-hari. Dengan tujuan mereka akan menggunakan bahasa Indonesia saat berkunjung di kantor-kantor pemerintahan. Dan mereka akan beranggapan pentingnya menggunakan bahasa Indonesia Kemudian, guru mendesain konsep yang ingin dituju sehingga siswa mengetahui batasan permasalahan yang harus dipahaminya. Siswa mendokumentasikan seluruh kegiatan serta mengambil dokumentasi pergeseran mobilitas kehidupan masyarakat di lingkungannya dari masa ke masa. Kemudian, dokumentasi tersebut dibuat seindah mungkin, ditempelkan di dinding kelas ataupun di majalah dinding, di mading, dengan tujuan menimbulkan atau meningkatkan gairah siswa untuk minat membaca dan memberikan informasi dan edukasi bagi kelas-kelas yang lain, sehingga tanpa disadari siswa tersebut tergerak untuk membaca walaupun dia tidak masuk ke perpustakaan. Demikian yang saya bisa paparkan isu permasalahan di unit kerja saya di SMP Negeri 5 Siabu, Kabupaten Mandailing, Natal. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.